Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kita akan membahas bagaimana hubungan Yesus dan hukum Taurat. Apakah hukum Taurat itu masih berlaku sampai sekarang atau tidak? Apakah Yesus itu meniadakan hukum Taurat atau meneruskan? Karena ini menyangkut soal bagaimana kita orang Kristen menghayati hukum-hukum dalam Perjanjian Lama. Saya beri contoh misalnya, di dalam Perjanjian Lama ada hukum tentang larangan makan daging binatang. Juga kelinci, karena memang memawa biak tetapi tidak berkuku belah, haram bagimu. Babi hutan, haram bagimu, ya. Kemudian masih ada soal kandil di dalam rumah atau di dalam bait Allah, di dalam tempat kudus. Ya, gimana memasang kandil? Apakah Anda memakai kandil di tempat ibadahmu atau di rumahmu? Ya. Kemudian ini hukum seperti ini. Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk pada seorang perempuan yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungannya, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi hati-hati jangan menumbuk perempuan hamil, ya. Nanti meninggal, itu nyawa taruhannya di situ 2 lagi, ya. Apa masih berlaku ini? Nah, bagaimana hukum-hukum yang ada ini yang terdapat dalam Perjanjian Lama? Apakah kita orang Kristen yang mengakui Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru harus menaati hukum-hukum ini? Ya, ini sangat esensial karena menimbulkan banyak perdebatan. Jadi dalam teks, coba kita baca dulu teksnya. Mari kita baca bersama-sama ayat 17. Ya, pasal 5 ayat 17. Kita baca dulu sampai ayat 20 saja, ya. Saya baca ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi itu dan seterusnya teksnya. Lalu kamu telah mendengar yang difirmankan dan seterusnya, ya. Jadi teks hubungan Yesus dan hukum Taurat dibagi dalam 2 bagian. Ayat 17 dan 20 yang barusan saya baca itu pengantarnya, yang mau menunjukkan bagaimana nanti cara kita memahami ayat-ayat berikutnya yang merupakan isi hukum Taurat itu, dan bagaimana Yesus mengartikan dan memberikan hukumnya di ayat 21 sampai dengan 48. Dan pola nanti hukum yang disampaikan selalu ada rumusan Perjanjian Lama, ya. Kalau Anda lihat di bab 21, kamu telah mendengar, ekusate hoti erete, kamu telah mendengar yang difirmankan apa? Lalu disebut Perjanjian Lama, ya, nenek moyang kita, ya, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, itu Perjanjian Lama. Lalu bagaimana pandangan Yesus? Tetapi aku berkata kepadamu, ego delego himin. Jadi
Apa yang dulu dikatakan, sekarang bagaimana? Lalu akhirnya dikembangkan. Ya, setiap orang yang marah dan seterusnya. Itu polanya nanti sama terus sampai ke bawah. Kita lihat dulu ayat 17 sampai 20. Ya, ini sangat esensial memahami teks sebelumnya. Karena kalau Anda tidak paham ini baik, bisa keliru di dalam menangkap ayat 21 sampai 48. Ya. Ini. Jadi pertama kita akan cari apa yang dimaksud dengan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Nah, apa yang dimaksud dengan hukum Taurat? Ya, terus terang kami di penerjemahan kadang-kadang bingung kalau membaca ada kata Torah. Wah, ini harus berpikir lama. Ini Torah ini maksudnya hukum, karena Taurat itu sudah berarti hukum. Apakah ini hukum biasa atau hukum huruf besar yang mengacu ke 10 perintah, atau mengacu ke Torah 5 kitab Musa, atau yang lain, ya, hukum-hukum biasa. Ini agak sulit karena istilah yang dipakai Torah atau Torot kalau bentuk jamaknya. Nah, saya katakan ada 3 kemungkinan paling tidak di sini. Ya. Pertama, Taurat itu seringkali diartikan sebagai 10 firman di dalam Keluaran dan Ulangan itu, ya. Ya, ketika ada perjanjian itu yang disebut dengan Asheret Hadebarim, itu 10 firman yang dalam bahasa Yunani disebut Dekaloh. Nah, itulah sering disamakan dengan Taurat, ya, 10 firman itu. Tapi sering juga diartikan hukum Musa, ya, hukum Musa yang berlaku, ya, dalam seluruh konteksnya itu yang sudah dibuat menjadi semacam 613, ya, 613 ini, 613 teks. Ya. Itu ada sekitar 613 teks. Kemudian ada juga yang mengartikan hukum ini adalah perjanjian lama secara keseluruhan. Jadi ini. Jadi ada 3 kemungkinan, itu bisa Dekaloh, lalu bisa 613 hukum Taurat, bisa Torah, ya, 5 kitab Musa. Karena apa? Karena 5 kitab Musa itu di dalam kanon Yahudi disebut Torah, atau bisa perjanjian lama secara keseluruhan. Ya, seringkali di dalam perjanjian baru kalau katakan kitab suci itu mengacu ke seluruh perjanjian lama. Nah, saya lihat di sini kalau diperhatikan baik-baik, maka yang dimaksud di sini adalah perjanjian lama. Karena apa? Karena di dalam teks itu dikatakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, disebut di situ, ya. Dia meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ini mengandaikan yang dimaksud adalah perjanjian lama, tapi perjanjian lama yang belum fix. Karena perjanjian lama tanahnya orang Yahudi itu terdiri dari Torah, Nebiim, dan Ketubim. Nah, pada zaman Yesus, Ketubim itu belum fix. Ya, itu kitab-kitab yang lain. Yang sudah fix itu adalah Torah dan Nebiim. Maka di sini disebut kitab Taurat dan atau para nabi. Jadi ini mengandaikan tentu saja mengacu ke perjanjian lama. Ya, kalau kita lihat konteksnya di sini. Jadi kita sudah sepakat ini adalah perjanjian lama tanpa Ketubim. Ya, hanya Nebiim dan Torah. Ya. Konteksnya kita harus ingat, teks ini diberikan di mana, yaitu di konteks khotbah di bukit. Ya, kita sudah lihat sabda bahagia, kemudian kita lihat ajakan Yesus supaya menjadi garam dan terang. Sabda bahagia itu bukanlah tuntutan bahwa kamu sebagai pengikut Kristus harus begini-begini. Tapi itu deskripsi komunitas yang dibangun oleh Kristus. Jadi ini bukan kamu dituntut harus menjadi miskin, harus menderita. Enggak. Ini adalah deskripsi
komunitas, orang-orang yang berada di sekitar Kristus, mereka ini bahagia. Dan di antara mereka yang bahagia ini, ada yang miskin, ada yang lemah lembut, ada yang menderita. Tapi semua mereka ini adalah bahagia karena sudah satu di dalam Kristus. Mereka sudah menjadi anggota, ambil bagian di dalam kerajaan Allah itu. Mereka sudah memiliki kerajaan Allah itu. Ya, sudah mulai memilikinya. Jadi jangan pikir itu suatu perintah. Kamu harus miskin, kamu harus menderita. Enggak, ini ungkapan. Berbahagialah. Siapa yang berbahagia itu? Ya mereka ini. Anggota komunitas yang sudah didirikan oleh Yesus. Mereka yang sudah menerima Yesus di situ. Ya, pengikutnya di situ. Mereka ada yang miskin, ada yang menderita, ada yang dianiaya. Seperti para nabi yang lain. Tapi mereka diminta oleh Yesus karena kamu sudah menjadi bagian dari komunitas saya, sudah menjadi orang pengikut saya, jangan lupa kamu harus menjadi garam dan terang dunia. Hadir, jangan menyembunyikan diri, jangan malu-malu masuk sebagai anggota komunitas yang baru. Nah, sekarang ditunjukkan dalam komunitas ini seperti apa hidupmu. Ya, nanti kita lihat di bawah, harus lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Seperti apa? Ini hukumnya. Sekarang Yesus mau tunjukkan rule-nya ya, aturan-aturan yang harus mereka ikuti di sini. Nah, tapi ini kita lihat sulit nggak mengikuti itu ya. Nah, pertama dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Masih berlaku nggak hukum perjanjian lama itu? Perhatikan kata yang harus kita telah dulu, yaitu kata menggenapi. Karena dikatakan, aku datang, jangan menyangka aku datang untuk meniadakan, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Nah ini, jadi bukan untuk meniadakan, tapi menggenapi. Nah apa yang dimaksud dengan menggenapi? Ya di dalam bahasa Yunani dipakai kata lusai. Ya, kata lusai meniadakan dikontraskan dengan plerosai. Nah, apa arti tidak meniadakan kata lusai ini dan plerosai? Apa artinya? Nah, kalau meniadakan kata lusai, kita sudah kurang lebih ya cukup jelas. Nah, yang menjadi persoalan sekarang plerosai. Apa arti kata pleroo? Nah, para ahli itu mencoba menggali makna ini. Saya akan tampilkan hanya dua ahli yang cukup meneliti, mengumpulkan pandangan-pandangan yang ada, lalu dia pilah-pilah ya beberapa arti. Misalnya dari Mohlang, dia katakan pleroo ya yang diterjemahkan dengan menggenapi tadi itu bisa berarti melaksanakan tuntutan hukum. Jadi hukum-hukum dalam perjanjian lama itu dilaksanakan oleh Yesus. Lalu bisa berarti mengukuhkan dan mengesahkan hukum itu. Bisa juga berarti menjelaskan atau menghidupkan makna dan maksud yang lebih dalam dari hukum itu. Jadi ada yang mengartikan demikian. Yang keempat mengatakan menyelesaikan atau membawa ke tujuan akhir dari hukum itu. Jadi yang terakhir itu menyelesaikan, membawa ke tujuan akhir. Ya. Kalau kita perhatikan arti 1 dan 3, ya, melaksanakan, mengukuhkan, menjelaskan, itu jelas ajaran Yesus sesuai dengan Taurat. Hukum Musa tetap sah dan berlaku. Jadi dia tidak meniadakan, berarti hukum Musa masih berlaku. Ya, karena dia laksanakan, dia kukuhkan, dia hidupkan. Tapi kalau kita ambil makna 4, membawa ke tujuan akhir, menyelesaikan, nah ini bisa timbul pemikiran bahwa selesai hukum itu di sana. Ya, jadi bayangkan yuk, lihat ada bermacam pandangan. Saya beri satu lagi yang memberikan pandangan yaitu dari Allison. Ya. Allison katakan ada 6 kemungkinan artinya lagi. Ini lebih banyak lagi ya. Pertama memenuhi dalam arti nambahkan. Jadi karena memenuhi dia lengkap dia tambahkan. Jadi perintah Yesus itu melampaui hukum Taurat. Jadi harus ditambahkan lagi. Seperti kita lihat nanti dia tambah-tambahkan. Dia lakukan, dia laksanakan, dia taati. Jadi Yesus menaati hukum itu secara sempurna.
Yang lain katakan, oh enggak, itu cuma menggenapi hukum dengan membawanya kepada kepenuhan dengan hukum yang baru yang berasal dari dirinya. Jadi dia genapi, lalu dia penuhi dengan hukum baru yang dia bawa. Kemudian ada yang mengartikan, enggak, di sini Yesus sebetulnya memampukan orang lain untuk melaksanakan hukum Taurat itu. Jadi dia menggenapi artinya membuat orang bisa melaksanakan hukum Taurat. Yang lain mengatakan meringkas semuanya dalam hukum kasih yang merupakan pemenuhan hukum. Jadi menggenapi artinya dia ringkas itu menjadi hukum kasih, itu sudah penuh hukum di sana. Nah, yang terakhir itu mengatakan menggenapi berarti memenuhinya, itu sifatnya eskatologis. Di Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tapi memenuhi nubuat-nubuatnya. Ya, dia penuhi nubuat-nubuat itu, karena itu bernuansa eskatologis. Nah, mana yang paling kuat di sini? Sebetulnya kita lihat dia memenuhi, dia melakukan, ya, dia menggenapi, semua bisa masuk akal, ya, pernyataan-pernyataan ini. Tetapi kalau saya ringkas secara keseluruhan, ya, ketika kita melihat dia menggenapi, dan ketika kita amati kata-kata pleroo yang sering dipakai oleh Injil Matius, lalu konsep Matius dengan Injilnya yang dia sampaikan kepada orang Yahudi, dalam konteks ini kita menemukan bahwa ide yang paling cocok di sini, kata menggenapi ini dalam arti mewujud nyatakan atau merealisasikan. Jadi perjanjian lama itu penuh dengan nubuatan-nubuatan yang kemudian digenapi, dipenuhi, diwujud nyatakan oleh Yesus. Itu sebenarnya mana penggenapan. Mengapa ini kuat tafsiran ini? Jadi seperti ada tafsiran tadi saya katakan penggenapan eskatologis, karena di teks ini ditekankan hukum Taurat dan atau kitab nabi-nabi. Nah, ciri khas kenabian itu berisi nubuatan-nubuatan. Ya, orang menubuatkan lalu dipenuhi di dalam perjanjian baru. Dan itu Anda lihat banyak sekali di dalam tulisan Matius. Mulai dari awal Injilnya, dia sudah tunjukkan bagaimana Yesus itu memenuhi nubuat. Janji kepada Abraham, janji kepada Daud, janji kepada Ahaz, ya, tentang Immanuel. Itu terpenuhi di dalam diri Yesus. Semua nubuatan-nubuatan perjanjian lama dilihat oleh Matius itu terpenuhi, digenapi dalam Yesus Kristus. Karena itu dalam konteks ini saya kira kuat sekali pemahaman kita, sangat bisa dipertanggungjawabkan bahwa menggenapi di sini berarti Yesus menggenapi, merealisasikan, mewujud nyatakan, memenuhi apa yang disampaikan oleh perjanjian lama, khususnya oleh para nabi. Jadi apa konsekuensinya? Ajaran Yesus sepenuhnya sesuai dengan Taurat. Karena dia menggenapi. Hukum Musa tetap sah dan berlaku. Serta tetap menuntut ketaatan ketat komunitas Kristiani. Jadi kita harus tetap menerima ini karena dia menggenapi, bukan membuang hukum itu. Jadi dia penuhi di dalam hidupnya. Nah, persoalannya memang kalau terpenuhi, digenapi, kapan Yesus menggenapi itu? Kapan dia menggenapi? Nah, kita lihat di teksnya, ya, di dalam teksnya jelas sekali di ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah ini. Jadi tetap berlaku sebelum semuanya terjadi. Jadi sampai kapan? Ada waktunya. Jadi Yesus mengukuhkan kebenaran Taurat, berlaku hukum Taurat tetap berlaku, dan dia akan genapi. Kapan dia genapi? Karena jelas dikatakan, selama belum lenyap langit dan bumi. Sebelum semuanya
terjadi. Jadi ada indikasi waktu, yaitu sampai lenyap langit dan bumi ini, dan sampai semuanya terjadi, tergenapi. Kapan itu terjadi? Nah, kadang-kadang dapat persoalannya, kapan itu terjadi? Ini berlaku, tapi ada batas waktunya. Kapan itu terjadi? Kita lihat waktu yang disampaikan kapan. Ya, batas waktunya itu kapan? Kalau kita katakan ya, selama belum, ya, tidak akan ada yang lenyap ini sampai langit dan bumi lenyap. Nah, ini masalahnya sekarang, kapan langit dan bumi ini lenyap? Kapan semuanya itu sudah terjadi? Nah, kita lihat kapan langit dan bumi itu lenyap. Ya. Kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa tidak ada yang baru di dunia ini. Jadi langit dan bumi ini tidak akan pernah lenyap. Semuanya kembali, ya, berputar terus begitu. Tapi orang harus memahami apa yang dimaksud oleh Pengkhotbah ketika bicara tidak ada yang baru, semua akan terulang. Ya, bahwa semuanya sia-sia, tidak ada yang baru di dunia ini dan sebagainya. Ya, karena dia mencari makna hidup. Dia lihat kehidupan itu semua terulang begitu. Jadi apa yang dikatakan oleh Pengkhotbah kurang bisa diterima sebagai alasan bahwa langit dan bumi ini tidak akan lenyap. Karena teks-teks Alkitab yang lain sangat jelas menunjukkan bahwa langit akan binasa. Dan akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Seperti dikatakan oleh 2 Petrus, juga di dalam Matius. Ya. Di banyak teks, itu ditunjukkan bahwa langit ini akan ada langit baru dan bumi yang baru. Dan di pihak lain kita melihat memang aspek dari hukum Musa itu sudah banyak diganti oleh jemaat Kristen awali. Misalnya ibadah Sabtu ke hari Minggu, ya. Ada banyak perubahan-perubahan pergantian. Berarti sudah ada perubahan di situ di dalam hukum-hukum ini. Nah, apa yang dimaksud sekarang? Di dalam tradisi apokaliptik, ya, itu langit ini akan lenyap ketika Allah menciptakan dunia baru. Ya, akan ada dunia baru, saat itulah bumi dan langit ini akan lenyap dan diganti dengan langit dan bumi yang baru. Ya, kita lihat juga di dalam kitab Wahyu. Ya. Kemudian di Matius bagaimana? Ternyata ada kepercayaan di dalam gereja awali bahwa langit yang lama dan bumi yang lama ini hanya berlaku sampai Yohanes Pembaptis. Begitu Yohanes Pembaptis selesai, mulai masa Yesus, mulailah langit dan bumi yang baru, yaitu kerajaan Allah. Jadi dengan kehadiran Yesus di dunia ini, ya, berakhir dari Yohanes selesai, mulailah dunia yang baru. Lihat, saya baca teksnya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, dialah Elia yang akan datang itu. Kita lihat di Lukas. Lukas lebih tegas lagi kata-katanya. Hukum Taurat, masih lihat tadi ya, dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Ini, sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang memasukinya dengan paksa. Jadi orang berjuang keras bisa memasuki kerajaan Allah itu, yang mulai dengan berakhirnya Yohanes. Artinya apa? Begitu Yesus mulai, ketika dia mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, itulah mulai langit baru dan bumi yang baru. Mulai penggenapan Taurat dan kitab para nabi di situ. Nah, sekarang kapan, ya, ini mengacu ke pemenuhan Taurat itu di dalam kepercayaan Kristen, kemudian juga di dalam Perjanjian Baru, tulisan-tulisan Matius, akhirnya kita melihat apa yang dilakukan Yesus. Ya, bahkan kelahirannya pun dilihat oleh Matius sebagai pemenuhan Perjanjian Lama.
Ya, masih ingat tadi saya katakan bagaimana dia mengungkapkan dia lahir. Bahkan ketika dia masuk Israel ya, dengan naik keledai, tegas sekali dikatakan dia memenuhi nubuatan para nabi. Ya. Itulah sebabnya orang Kristen percaya bahwa semua telah digenapi dalam kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Dengan kata lain, berarti semua perjanjian lama ini, Taurat dan kitab para nabi, digenapi oleh Yesus lewat kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Nah, lalu apakah itu berarti setiap huruf dalam perjanjian lama tidak lagi suatu kewajiban bagi orang Kristen? Karena sudah digenapi. Ya. Itu misalnya Santo Thomas Aquinas mengatakan, ya kita bagilah hukum perjanjian lama itu dalam 3 bagian. Ada hukum yang bersifat moral, kemudian ada yang bersikap seremonial, ada yang bersikap yuridikal, ya, pengadilan. Ya. Nah, dia artikan yang juridikal dan yang seremonial itu dianggap selesai, yang masih berlaku itu hanya yang moral. Karena yang yuridikal dan seremonial itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Saya kira kita tidak bisa membuat perbedaan itu. Karena Yesus tidak pernah memisahkan hukum itu di dalam 3 bagian. Nah, lalu bagaimana pemahaman kita sekarang? Apakah tidak berlaku karena Yesus sudah menggenapi? Kita harus lihat adanya ketegangan antara sudah dan belum. Kerajaan Allah sudah hadir dengan kehadiran Yesus, dengan wafat dan kebangkitannya. Tapi jangan lupa bahwa kerajaan Allah ini selalu masih dilihat belum sempurna, menanti kedatangan Yesus yang kedua, mencapai kesempurnaannya di situ. Jadi ada masih sudah digenapi, tapi belum sempurna. Jadi inilah ketegangan antara hukum Taurat itu sudah tetapi belum, ya, sudah digenapi tetapi toh belum sempurna. Nah, bagaimana proses penyempurnaannya ini? Nah, inilah yang diberikan oleh Yesus. Jadi Yesus tampil sebagai yang menggenapi hukum Taurat itu, lalu dia memiliki otoritas atas hukum itu. Karena dia menggenapi dan dia sebagai Allah, dia punya otoritas sekarang dalam menafsirkan hukum itu. Karena apa? Jemaat ini, orang-orang yang menerima dia, yang ada di sekitar dia, komunitas baru, adalah yang mengikuti Yesus, yang sudah menggenapi hukum itu. Karena itu mereka harus masuk mengikuti hukum Yesus Kristus. Nah, hukum Yesus Kristus ini tidak meniadakan hukum yang lama, tapi menggenapi. Nah, bagaimana dia menggenapi? Bagaimana cara dia menggenapi? Lalu dia tunjukkan bagaimana para murid nanti mengikuti cara dia. Nah, itulah yang kita lihat di dalam bagian berikutnya ini, ya. Jadi yang mau ditegaskan oleh Yesus di sini, yaitu lihat kata-kata yang dia katakan. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan diberi tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Jadi Taurat ini tetap penting sekali, bahkan menentukan kedudukan orang di kerajaan surga. Tinggi dan rendahnya kedudukanmu tergantung apakah kau melakukan dan mengajarkannya. Jadi seperti apa posisi kita demikian ini? Jadi tetap menimbulkan pertanyaan bagi kita, persisnya seperti apa hukum Taurat itu. Nah, akan diperjelas kemudian di ayat 20. Aku berkata kepadamu, jika kamu tidak melakukan kehendak Allah melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nggak bayangkan? Jadi hukum Taurat tetap berlaku,
tetapi di pihak lain sudah digenapi dalam diri Yesus. Ya. Tapi proses penggenapannya itu kan terjadi mulai dia hidup, ketika dia tampil di depan umum, ini proses menggenapi terus terjadi sampai pada wafat dan kebangkitannya. Lalu setelah itu orang Kristen harus hidup sesuai dengan ajaran Yesus, ya, sesuai dengan hukum yang diberikan oleh Yesus. Karena itu di bagian ini dia tunjukkan bagaimana orang Kristen menghidupi hukum Taurat. Ya, bagaimana menghidupi hukum Taurat? Bukan seperti yang dilakukan oleh orang ahli Taurat dan orang Farisi. Anda harus melebihi dari hukum itu. Jadi tidak cukup hanya seperti yang dilakukan oleh orang Farisi. Nah, di mana kelemahan orang Farisi? Di mana kekurangan mereka? Sehingga hukum Taurat yang seperti ini tidak cukup untuk masuk di dalam komunitas Yesus Kristus. Tunjukkan. Kekurangan ahli Taurat dan orang Farisi, yaitu pertama, mereka mengabaikan hal-hal yang lebih penting dalam hukum dan terlalu menekankan yang kecil-kecil. Jadi, ini terletak pada soal penafsiran dan sikap terhadap hukum. Di sini, dia akan beri yang baru oleh Yesus. Apa itu? Misalnya saja, persepuluhan dan selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Jadi kelemahan orang Farisi dalam melakukan, ya, menaati hukum itu, mereka seringkali salah dalam melihat mana yang lebih penting dalam hukum itu dan terlalu menekankan yang kecil-kecil. Kemudian juga dari segi tujuan hukum. Apa tujuan orang melakukan hukum? Ya. Jadi seringkali orang Farisi bilang, saya melakukan hukum supaya saya mendapat kehidupan kekal. Nah, itu supaya saya dapat pahala, supaya saya dapat balasan dari tindakan saya itu. Nah, beda dengan Yesus. Yesus menciptakan masyarakat baru dengan tatanan baru. Tatanan inilah yang dia ciptakan dulu, dan dalam tatanan ini dia kemudian memberi orang kemampuan untuk melakukan cara hidup yang baru. Jadi dia tebus dulu orang ini, dia masukkan dalam kelompoknya, dan orang ini diberi kuasa, diberi kemampuan untuk menciptakan masyarakat baru. Jadi inilah cara baru, kemudian dalam komunitas ini disebutkan, ini cara baru di dalam menghayati hidup itu. Nah, cara baru ini apa? Misalnya bagaimana menghadapi lawan, bagaimana menghadapi kekerasan, bagaimana memperlakukan uang, bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana relasi laki dan perempuan, ya, bagaimana soal zina. Diberi masyarakat baru ini, diberi tatanan baru, cara hidup yang baru yang bertentangan dengan cara hidup yang lain. Nah, ini dia ciptakan di situ, Yesus tunjukkan di situ apa kekasan dari masyarakat baru yang dia ciptakan di sekitar dia. Kemudian cara baru di dalam menafsirkan hukum, ya, ini. Jadi pertama bagaimana menghayati, bagaimana melaksanakan, kemudian juga cara baru di dalam menafsirkan. Orang Yahudi, ya, kaum Farisi, ketika memandang hukum, perspektif dia selalu perspektif kekudusan. Hendaklah kamu kudus, sebab aku Tuhanmu adalah kudus. Dari perspektif inilah dia kemudian melihat hukum-hukum yang ada selalu dalam konteks kudus, pemisahan. Maka ada haram dan halal, ya, boleh dan tidak. Ya, selalu dikaitkan dengan situ, pemisahan-pemisahan, pengkotaan-pengkotaan. Ini tahir atau tidak tahir, ya. Selalu buat pemisahan. Karena kekudusan berarti pemisahan. Nah, Yesus sebaliknya, dia mengajak orang komunitas yang baru ini melihat hukum itu dalam perspektif yang baru, yaitu perspektif keadilan dan belas kasihan. Semua dilihat dari sudut cinta, karena Allah adalah kasih. Ya.
Maka itu dia akan ganti, bukan lagi hendaklah kamu kudus seperti Bapamu kudus, melainkan hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Ini yang diminta sekarang. Gimana kau melihat hukum? Apakah saya dengan hukum ini sempurna seperti Bapa di surga sempurna? Ya, sempurna itu apa itu teleos itu dalam bahasa Ibrani biasanya pakai kata tamim. Ya. Itu biasa dipakai untuk melukiskan binatang atau korban persembahan, entah itu kambing, domba dan sebagainya yang tidak bercacat. Artinya yang utuh. Integritas, yang berintegritas, orang yang betul-betul tidak mendua di dalam hidupnya, ya, betul-betul fokus, misalnya dalam pelayanan dia utuh di sana, dia tidak mencela-mencela ke sana kemari. Itulah integritas, itulah yang dimaksud dengan sempurna, utuh, berintegritas, ya. Ya, seperti binatang korban tidak boleh kupingnya hilang satu, matanya picek dan sebagainya, harus utuh. Ya, itulah yang disebut dengan tamim di situ. Yang disebut dengan sempurna di situ, yang oleh Lukas dikatakan, hendaklah kamu murah hati seperti Allah itu murah hati. Jadi ini berbelas kasih, orang merangkul, ya, orang menyatu, membentuk suatu komunitas, bukan memisahkan di situ. Dan komunitas inilah yang membuat Anda mampu melakukan itu. Nanti perintah-perintah di bawah yang akan disampaikan itu bukan perintah pribadi, tetapi lebih ke komunitas. Bagaimana Anda di dalam komunitas membangun hidup seperti nanti yang diberikan oleh Kristus nanti. Itu syarat-syarat kehidupan di dalam komunitas yang harus dihidupi di dalam komunitas. Jadi inilah yang diberi kemudian ringkasan dalam satu perintah baru, saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi saya tunjukkan di situ secara ringkas apakah hukum, ya, kitab Taurat dan para nabi selesai. Pertama, kesimpulannya Yesus menggenapinya. Lewat apa? Lewat kehidupannya, wafat dan kebangkitannya. Semua nubuat-nubuat itu terpenuhi. Tapi pemenuhan itu karena perspektif kerajaan Allah yang dihadirkan oleh Yesus sudah terjadi. Langit dan bumi yang baru sudah mulai. Jadi sudah tergenapi, tetapi belum selesai, belum sempurna, masih dalam proses pemenuhan. Demikian juga hukum itu masih berjalan, tetapi tentu saja sudah dalam perspektif yang baru. Perspektif kerajaan Allah yang baru, karena sudah mulai sejak Yohanes. Karena itu Anda harus melihat hukum itu, hukum-hukum perjanjian lama itu dalam perspektif Yesus Kristus. Karena Anda orang Kristen menjadi pengikut Yesus. Maka cara penafsirannya, cara pelaksanaannya harus dalam perspektif Yesus. Itu yang ditekankan. Karena itu kita akan lihat di bawahnya, Yesus akan mengajarkan kepada kita bagaimana menghayati hukum-hukum Taurat perjanjian lama itu. Mari kita lihat sekarang, ya. Jadi tekanannya berubah, ya. Total sekali cara tekanannya. Jadi hukum bukan lagi untuk meraih keselamatan. Karena keselamatan adalah anugerah bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Anda sudah masuk di dalam kerajaan Allah. Anda sudah masuk, sudah menjadi anggota Yesus, sudah menjadi pengikut Dia, sudah ada dalam kelompok yang berbahagia itu. Mungkin di kelompok yang berbahagia itu Anda yang menderita, mungkin Anda adalah yang miskin, mungkin Anda adalah yang lemah lembut. Tidak harus semua itu Anda punyai, tidak. Tapi di dalam komunitas itu ada yang begini, ada yang begitu. Mereka semua adalah orang yang berbahagia. Mereka ini orang yang selamat. Dan di dalam orang yang selamat ini, lalu diberikan cara hidup ini. Bukan supaya Anda selamat, tapi karena Anda sudah selamat. Jadi ini perspektif ini harus diubah. Jadi saya sekarang melaksanakan hukum-hukum ini bukan supaya saya selamat. Ya, jadi beda dengan orang Farisi dan ahli Taurat sebelumnya, bahwa mereka melakukan itu supaya mereka bisa selamat. Lihat dikatakan di Roma
10:4-5. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi tetap berlaku di situ, tapi kebenaran itu diperoleh oleh orang yang percaya dalam Yesus Kristus. Jadi motif Allah yang berbelas kasih, ya, dan menghukum yang selama ini ada di dalam perjanjian lama diganti Allah yang berbelas kasih, ya, Allah yang sudah menebus menerima Anda. Jadi bukan lagi untuk menghindari kemarahan Allah. Saya melakukan hukum supaya Allah tidak ngamuk dengan saya, tapi untuk tetap tinggal dalam persekutuan dengan Allah yang murah hati. Jadi saya lakukan perintah ini bukan sebab nanti Allah ngamuk, saya dihukum, enggak. Supaya saya bisa ada di dalam komunitas. Saya tetap di dalam persekutuan dengan Allah yang murah hati. Jadi mempertahankan keselamatan yang diberikan dan mengekspresikan keselamatan yang diberikan. Jadi tema baru di situ. Sekarang hati-hati dengan pandangan Matius yang seringkali tidak sama dengan pandangan Paulus, ya, di dalam tanda petik, tapi itu memang harus dibahas secara khusus, ya. Bagaimana pemahaman Paulus yang sebetulnya tidak berarti total berbeda, tapi dia punya cara pikir yang berbeda soal Taurat. Juga ini terpengaruh oleh paham dia tentang parusia, itu mempengaruhi. Tapi saya sebut saja beberapa hal yang dikatakan oleh Paulus, misalnya dalam Roma. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Jadi, Anda akan lihat di dalam teks-teks surat-surat Paulus, dia kadang-kadang sepertinya mendukung Taurat, di pihak lain dia seperti katanya Taurat itu tidak perlu. Ya, itu orang-orang harus lihat perkembangan teologi Paulus. Misalnya di Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, itu. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi itu sepertinya di Paulus itu keras sekali, seakan-akan Taurat itu selesai, ya, ada kesan seperti itu di dalam surat-surat Paulus. Namun saya katakan di sini, ya, konteks ini harus dipahami di dalam konteksnya Paulus ketika bicara itu. Ya, juga di dalam konteks perkembangan pemahaman dia tentang hubungan antara Taurat dan kekristenan, khususnya orang yang non-Yahudi. Nah, baik kita fokus dulu di dalam Injil Matius. Jadi pada dasarnya bagi Yesus hukum itu masih berlaku, ya, sampai nanti ke eskatologis. Tapi cara penafsirannya, motifnya sudah berubah. Harus dalam perspektif Yesus. Bukan lagi perspektif orang Farisi maupun ahli Taurat dalam perjanjian lama. Inilah saya katakan ada ketegangan di situ antara sudah dan belum, antara selesai dan masih berlanjut, ya, berlakunya hukum Taurat. Karena itu kita sekarang masuk, ini saya katakan beberapa poin di sini, ya, tidak meniadakan hukum Taurat melainkan mengukuhkan keabsahan yang terus berlangsung bagi para murid dalam perspektif teologis yang baru, yaitu dalam menafsirkan hukum bukan dari perspektif para pemimpin Yahudi, melainkan perspektif Yesus. Inilah sikap baru terhadap hukum, cara baru dalam menafsirkan hukum. Ya. Jadi dalam perspektif Yesus, dalam perspektif sebagai anggota atau komunitas yang sudah diselamatkan. Itu bagaimana menghayati hukum itu. Ya. Ini sebagai pengantar. Jadi kata-kata yang tadi kita perhatikan itu, ya, kita baca baik-baik tadi itu merupakan pengantar supaya nanti ketika kita menafsirkan bab 5 ayat 21 sampai 28 kita tidak keliru, ya. Ini petunjuk cara menafsirkan
teks yang berikut. Jadi Yesus mengatakan bahwa mereka harus melakukan kehendak Allah, menaati hukum lebih dari ahli Taurat. Jadi harus melakukan hukum itu, bahkan melebihi ahli Taurat. Ya. Di mana lebihnya itu? Yaitu inilah perspektif yang baru itu. Ya. Apa? Jangan lagi kaku-kaku seperti ahli Taurat tadi yang menekankan yang kecil-kecil. Karena saya katakan rumusannya ya ada ekusate hoti erete. Kamu telah mendengar yang difirmankan. Kemudian ego delego humin. Tetapi aku berkata kepadamu. Nah ini cara baru di dalam melihat hukum itu. Lalu dia nanti tunjukkan ilustrasinya. Nah kita akan mulai sekarang. Sangat berat, sangat sulit, sangat menarik. Ya, teks ini. Misalnya hukum pembunuhan. Ya. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Berlaku tidak hukum ini pada zaman Yesus? Berlaku. Dia tidak katakan ini tidak berlaku lagi. Tidak. Tetapi dia katakan, namun aku berkata kepadamu. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, lihat aneh di ayat 23. Tapi ini akan menjadi kunci memahami teks ini. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau, boleh dulu, berdamai dulu dengan dia. Nah, apa maksud teks ini? Jadi kita lihat bagaimana hukum yang lama berlaku enggak?